ini saja Imam Al-Ghazali kita sampai di halaman 160. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa haq 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala 'ala khair istilaha wa qila wa mardati wa qurbi wa tawaddihi subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam perbincangan mengenai rezeki atau nafkah kehidupan yang pastinya diperlukan oleh setiap manusia yang tinggal di muka bumi, karena manusia bukan malaikat. Rezeki yang diperlukan oleh manusia ini dia bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengganggu, penghalang bagaimana? Maksudnya mengganggu pikiran-pikiran manusia, sehingga manusia ini yang seharusnya dia tercipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masalah rezeki ini terganggu pikiran dia, terganggu kesibukan dia untuk beribadah dengan masalah perut, hajat hidup ini. Makanya kemudian Imam Ghazali menjelaskan kepada kita untuk menjadikan dunia ini tidak mengganggu pikiran kita, maka kita harus memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah membahas tawakal itu maknanya secara bahasa di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian kita membahas juga posisi tawakal di dalam agama. Nah, kemudian Imam Ghazali terakhir pembahasan kita mengenai beberapa macam rezeki, ya, untuk menjelaskan posisi tawakal itu di mana. Imam Ghazali mengatakan bahwa al-musannif wa nafa'ana bihi fi darain. Fa'lam, ketahuilah, anna rizqa arba'atu aqsam. Sesungguhnya rezeki itu terbagi menjadi 4 macam. Rezeki itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, madmun. Madmun itu rezeki yang dijamin. Yang kedua, maksum. Maksum itu rezeki yang dibagikan. Yang ketiga, mamluk. Mamluk itu rezeki yang dipersilahkan untuk dimiliki oleh manusia. Manusia memilikinya. Yang keempat adalah mau'ud. Mau'ud itu rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bisa mendalami Imam Ghazali luar biasa, ya. Mengklasifikasi rezeki menjadi 4 macam ini. Kalau kita bisa mendalaminya, merenunginya, nanti kita akan menjalani hidup ini roha, tenang. Kita tidak khawatir. Yang menjadikan kita khawatir karena kita itu tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang mau dijelaskan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, fal-madmun. Rezeki yang dijamin. Apa rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala huwal ghidha'u, yaitu rezeki yang berkaitan dengan asupan untuk manusia. Bagaimana maksudnya? Wa ma bihi jiwabul binyati duna sa'iril asbab. Rezeki yang dijamin, yang disebut-sebut rezeki yang dijamin adalah yang rezeki yang dijamin, yaitu
yang tidak ada satu makhluk pun yang tidak dapat. Pokoknya semuanya sudah dijamin. Semua makhluk dijamin oleh Allah SWT, yaitu rezeki yang berkaitan dengan asupan untuk manusia, dan rezeki yang berkaitan dengan asupan dan yang berkaitan dengan untuk menopang albinnya itu al-jasad, menopang jasad manusia. Yang kalau manusia tidak mendapatkan itu, maka dia tidak akan bisa hidup. Kalau dia tidak mendapatkan rezeki itu, dia tidak bisa melangsungkan hidup. Nah, ini rezeki yang macam pertama, yaitu rezeki yang merupakan asupan bagi manusia dan untuk menopang hidup manusia, yang kalau dia tidak mendapatkan rezeki itu, dia tidak bisa melangsungkan hidup. Duna sa'iril asbab, selain rezeki yang berkaitan dengan sebab-sebab yang lain. Rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada satupun manusia itu luput, baik manusia yang taat, manusia yang maksiat, manusia yang muslim, manusia yang non-muslim, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, tinggal di tempat yang subur, tinggal di tempat yang tandus, tinggal di lembah, tinggal di gunung, tinggal di mana tempat pun, rezeki manusia yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya untuk bertahan hidup itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Dijamin oleh Allah SWT. Fadhamanu ilallah ta'ala lihat dan jaminan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam ayat-ayat itu adalah jaminan yang berkenaan dengan rezeki yang macam ini, rezeki yang asupan. Bagaimana Allah menjaminnya? Ya bentuknya bermacam-macam. Umpamanya seorang bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, dijamin oleh Allah rezekinya, tidak mungkin dia tidak makan. Pasti dia bisa makan. Kalau menurut ibunya makan, berjalan bersama aliran darah ibunya sampai masuk ke perut bayinya. Ketika dia lahir, dia belum bisa apa-apa bayi. Waktu dia lahir, dia angkat kepalanya aja tidak bisa. Dari mana dia bisa hidup, bertahan hidup? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui tangan kedua orang tuanya. Orang tuanya mati, pasti Allah akan mendatangkan orang yang menjamin bayi tadi, hidup bayi tadi. Ketika bayi di kandungan itu dijamin oleh Allah. Ketika bayi itu lahir masih tidak berdaya, Allah menjamin. Dan Allah tidak menjamin sekedar bayi. Ketika bayi itu beranjak dewasa, bisa berdiri tegak, Allah masih tetap menjamin bayi tadi, menjamin manusia tadi, walaupun dia sudah berdiri tegak, dijamin makannya oleh Allah. Tidak mungkin dia tidak dapat makan di muka bumi ini. Dapat makan dari mana? Ya dari mencari nafkah, atau dapat makan dari hadiah orang, atau dapat makan diundang makan orang, atau dapat makan ada berkatan dikirim oleh orang. Pokoknya dia pasti dapat asupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari jalan manapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan asupan. Jadi tidak ada manusia yang hidup di muka bumi diabaikan asupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak bisa menopang dasarnya lagi. Tidak ada. Semua manusia dijamin. Nah, dari sini kita harus merenung apa yang kita khawatirkan kalau Allah sudah menjamin. Loh, Ustaz, tapi kan ada orang mati dalam keadaan lapar. Orang mati dalam keadaan lapar kan? Tidak ada. Tidak ada orang mati dalam keadaan lapar. Yang ada adalah orang mati karena waktu hidupnya sudah habis.
laparnya itu hanya sebab. Tapi kematiannya bukan karena apa? Kematiannya karena waktu hidupnya habis, jatah asupannya juga habis di dunia ini, maka dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kematian itu yang mengikuti lapar, tapi lapar itu yang mengikuti kematian. Kalau bisa seperti itu, contohnya ada orang umpamanya tidak makan 5 hari, orang tidak makan 5 hari, kemudian dia mati. Setelah itu dia mati. Kalau kita sebut orang tidak makan 5 hari terus dia mati, terus rumor beredar mati dia gara-gara tidak makan 5 hari, dan mati dia gara-gara tidak makan. Pertanyaannya, kalau dia mati gara-gara tidak makan, harusnya dia bisa mati di hari kedua, atau dia bisa mati di hari ketiga, atau mungkin dia bisa mati di hari yang pertama, karena sejak hari pertama dia tidak makan, tidak masukkan apa-apa. Hari kedua juga dia tidak masukkan apa-apa. Hari ketiga juga dia tidak masukkan apa-apa. Kok hari kelima dia belum mati? Berarti matinya bukan gara-gara tidak makan, matinya gara-gara dia mati. Sudah waktunya mati. Kalau dia belum waktunya mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menopang jasadnya hidup di muka bumi. Jadi mati itu karena mati, bukan karena lapar. Karena sebab, kalau kita mengatakan sebab kematiannya karena lapar, itu hanya sebab-sebab saja. Tapi pada hakikatnya dia waktunya mati. Jadi kalau manusia itu masih diberi jatah hidup di muka bumi ini oleh Allah, dia tidak mungkin diabaikan asupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kata Imam Ghazali, wa tawakkul yajib bi izaihi bi dalil al-aqli wasyar'i. Tawakal terhadap rezeki yang makmun ini, rezeki yang dijamin. Tawakal dalam hal ini tawakal yang diwajibkan secara akal dan secara syar'i, wajib. Kalau kita tidak bertawakal dalam hal ini, maka kita termasuk hamba yang berdosa kepada Allah. Ini yang disebut-sebut di dalam ayat. Allah sampai mengulang-ulang beberapa kali yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sampai Allah mengatakan bahwa nanti terkira khalaqakum tsumma razaqakum. Kemudian Allah mengatakan innallaha huwar razzaq. Allah menyatakan bahwa dia menjamin. Qara bis-samawati wa innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Allah tidak perlu bersumpah. Harusnya kita ini sudah percaya Allah itu menjamin. Tapi Allah di dalam Al-Quran sampai bersumpah demi Farwara bis-samawati wal ardh, demi Tuhannya langit dan bumi, kamu ini dapat rezeki dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai terakhir Allah memerintahkan kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang maha hidup dan tidak mengalami kematian. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertawakallah kamu jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Tawakal ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rezeki yang dijamin ini. Jadi kita tidak usah khawatir, kita ini tidak dapat jatah makan di muka bumi, tidak ada. Semua makhluk dapat jatah makan. Anak saya nanti tidak makan, tidak ada. Anak kamu masih bisa makan. Yang jamin makannya kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau anak saya nanti nggak bisa makan, kalau nggak bisa makan berarti sudah waktunya keluar dari bumi.
waktunya dia masuk ke alam berikutnya. Kalau dia masih ada umurnya di alam ini, pasti Allah akan mendatangkan asupan. Nah, makanya dikatakan wafat itu telah dipenuhi hak-haknya. Wafat telah dipenuhi hak-haknya, maka dia sudah tidak punya hak lagi tinggal di muka bumi ini, dia harus pindah ke alam yang lain. Li'anna Allah Ta'ala, kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu bi'abdalina. Allah memaksa kita, dalam tanda kutip, memerintahkan kita, mewajibkan kepada kita untuk melayaninya, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal taat kepada Allah dengan badan kita. Allah ini memerintahkan kita beribadah dengan badan kita ini. Loh, Ustaz, bukannya hati ya? Hati itu harus punya tempatnya adalah badan, rangka kita ini, bimiyah namanya, atau jasad, bangunan kita ini, bangunannya manusia itu ya, kerangkanya ini, jasadnya ini. Kalau tidak ada kerangkanya ya dia bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sujud, nyembah, zikir, beramal taat dengan kerangka badan kita dan hati kita. Nah, karena Allah memaksa kita, Allah pasti sudah menjamin. Fadhamina lana ma yasuddu khalal dunyati litaguma bima kallafana. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin atau menutup lubang-lubang dalam bangunan jasad kita ini, menutup keperluannya, sudah dijamin keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, litaguma bima kallafana, agar kita ini bisa mendirikan atau mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mewajibkan sesuatu kepada makhluknya yang makhluk itu tidak sanggup. Tidak mungkin. Nah, tapi kalimatnya kan Allah memerintahkan kita dan Allah menjamin. Waqala ba'du masyayikhil karramiyah, berkata sebagian guru-guru al-karramiyah. Al-karramiyah itu suatu kelompok, ya, satu kelompok yang mujassimah. Mujassimah itu suatu kelompok yang punya keyakinan Tuhan itu sama dengan makhluk. Ini kelompok yang menyimpang. Karena ini kelompok yang menyimpang. Jadi dia mengatakan Tuhan itu ya duduk di singgasananya seperti duduknya raja di singgasananya dan hal-hal yang semacam itu. Karena ini kelompok yang menyimpang nisbatnya kepada Ibnul Haram, Abu Abdullah Muhammad Ibnul Haram. Dan sekelompok Karamiyah ini dia memiliki pendapat mengenai jaminan rezeki ini. Kalaman hasanan ala aslihi, maksudnya sebuah pendapat yang dia anggap pendapat itu pendapat yang bagus. Jadi ada betulnya, tapi ini sebetulnya menyimpang, kata Imam Ghazali. Apa pendapatnya? Inna dhamana arzaqil ibad wajibun fi hikmatillah ta'ala li thalathati asya. Sesungguhnya jaminan rezeki untuk hamba itu wajib dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tiga hal. Jadi dia mewajibkan Allah memberi rezeki kepada makhluk. Ini problemnya di sini. Mewajibkan Allah menjamin, tapi tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dia di situ. Tapi
sebetulnya ada mirip-mirip lurusnya, tapi karena dia itu salah keyakinan, menurut dia ada 3 hal yang mewajibkan Allah itu menjamin hambanya. Yang pertama, annahu sayyidun wa nahnu al-'abid. Karena dia itu tuan, kita itu budak, kita hamba. Wa 'ala sayyid kifayatu mu'natil 'abid. Tuan itu punya kewajiban mencukupi keperluan hamba. Nah, mungkin Tuhan menelantarkan hamba, tapi kan ini dia samakan Tuhan itu sebagai Tuhan seperti manusia. Tuhan punya budak, gitu ya. Kalau manusia memiliki budak, Tuhan punya budak, manusia ya, dia mencukupi keperluan budaknya dengan tujuan supaya budaknya bisa bermanfaat untuk dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dengan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi manusia itu berbeda dengan manusia mencukupi budak. Kama anna 'alal 'abid khidmatas sayyid, seperti halnya kata mereka, hamba itu melayani Tuhan, melayani Tuhan. Maka wajib bagi Tuhan memenuhi keperluan hamba. Wasani, pendapat yang kedua, annahu khalaqahum muhtajina ila rizqi. Tuhan itu menciptakan, ini alasan yang kedua, Tuhan menciptakan makhluk, diciptakan oleh Tuhan, makhluk itu perlu dengan rezeki. Perlu dengan rezeki. Walam yaj'al lahum sabilan ila talabihi. Dan Tuhan menciptakan makhluk itu perlu dengan rezeki, tapi Tuhan tidak menciptakan jalan bagi makhluk untuk mencarinya. Bagaimana Tuhan tidak menciptakan makhluk jalan untuk mencarinya? Sebab makhluk itu tidak tahu la yadruna ma huwa rizqun. Setiap makhluk itu tidak tahu rezekinya itu bentuknya apa. Tidak tahu dia. Wa aina huwa, di mana rezekinya? Dia tidak tahu. Abstrak. Orang yang mencari rezeki kan tidak tahu bentuk rezekinya nanti seperti apa. Tidak tahu dia. Di mana rezekinya? Tidak tahu dia. Kadang-kadang kita kerja A, rezekinya munculnya dari B. Tidak tahu kita tempat rezeki kita di mana. Wa mata huwa, dan kapan sampainya rezeki itu ke kita? Kita juga tidak tahu. Berarti Tuhan itu tidak memberitahu kepada makhluk jalan untuk mencapai rezeki itu. Liyatlubuhu bi'ainihi min makanihi wa fi waqtihi liyasilu ilaihi. Makhluk itu jadi tidak tahu bagaimana mencari rezekinya itu di mana atau kapan tibanya rezekinya itu sehingga dia bisa menjemput rezeki tadi tidak tahu. Maka wajib ayyafiyahum amra dzalika wa yusilahum ilaihi. Maka wajiblah bagi Tuhan untuk mencukupi makhluk dan mendatangkan rezeki untuk makhluk ini, karena makhluk itu perlu dengan rezeki. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, annahum kallafahum al-khidmata. Tuhan memaksa makhluk untuk khidmah kepadanya, untuk melayaninya, maksudnya beramal taat. Wa talabur rizqi syadidun anha. Sedangkan mencari rezeki itu pasti akan menyibukkan makhluk dari amal taat yang diperintahkan Tuhan untuk makhluk tadi. Sebab itu fawajab ayyafiyahum al-mu'nata yatafarraqu lil khidmah. Oleh karena itu wajib bagi Tuhan untuk memenuhi keperluan makhluknya supaya makhluk itu bisa meluangkan waktu untuk beribadah. Nah, ini 3 alasan menurut kelompok Karramiyah kenapa Tuhan itu wajib menjamin rezeki makhluk. Sepintas kan betul ini. Sepintas itu ada betulnya ini. Tapi ini ada kesalahan di dalam keyakinan ini. Kata Imam Ghazali, wa hadza kalamu man lam yu'ad bi asraril rububiyyah
ini adalah ucapan orang-orang yang ilmunya tentang ketuhanan itu tidak mencakup, tidak menyeluruh. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, sebab Tuhan itu tidak perlu dengan makhluk. Jadi kalau kamu katakan Tuhan itu wajib memberikan rezeki kepada makhluk, berarti pada saat itu kamu sedang mengatakan Tuhan itu ditundukkan sesuatu. Karena ada yang mewajibkan satu. Padahal Tuhan itu tidak ada yang bisa menundukkan Tuhan. Karena Tuhan itu zat yang maha menundukkan. Itu kesalahan mereka. Yang kedua, kalau engkau mewajibkan Tuhan memberikan rezeki kepada makhluk, berarti Tuhan itu sudah tidak pantas disyukuri lagi. Tidak pantas disyukuri lagi. Karena yang pantas diterima kasih adalah zat yang memberikan sesuatu tanpa ada yang memaksa. Tanpa ada yang memaksa. Kalau dia sudah terpaksa memberikannya, ya kita tidak patut berterima kasih lagi. Kenapa kita ini diwajibkan berterima kasih? Kita diwajibkan bersyukur. Pantas Allah itu lakal hamdu ya Allah. Untuk mula ya Allah segala pujian. Kenapa Allah itu layak menerima pujian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu dengan amal taat kita, maksiat kita tidak merugikan Allah, tapi Allah menjamin hidup kita karena sayangnya Allah kepada kita. Karena cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Karena kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi rezeki kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap yang maha terpuji, karena Allah tidak perlu dengan kita. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengatakan wal qa'il bi anna rizqa 'ala Allah wajibun ta'ibun. Jadi ucapan yang mengatakan bahwa rezeki itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pendapat yang sesat. Pendapat yang sesat. Ada yang berpendapat yang kedua ini sebetulnya tidak kembali ke karamiyah, tapi yang kedua ini ke Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengatakan dia punya pendapat bahwa Tuhan itu segala kehendaknya pasti baik. Bukan pas, jadi Tuhan itu wajib segala kehendaknya itu wajib sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Padahal kan menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini wajib mengimani khairihi wa syarrihi Allah. Yang baik dan yang buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah boleh menciptakan seorang manusia itu lahir tanpa dosa dalam keadaan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga menciptakan manusia yang tanpa dosa lahir dalam keadaan cacat, dan kita tidak boleh menghukumi Allah itu zalim. Tidak boleh menghukumi Allah zalim. Karena semua punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bebas berkehendak. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berhak memberi rezeki kepada hamba yang setiap hari mencacinya, berbuat dosa kepadanya. Karena Allah dilimpahi rezeki, dan Allah juga punya hak mempersempit rezeki hamba yang setiap hari nangis sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya sama Allah dibagi. Ada yang bisa protes? Tidak ada. Ada yang bisa mengatakan, ya Allah, Allah tidak adil. Dari mana kamu mau mengukur keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan coba-coba mengukur keadilan Allah, nanti screen ke kepala kita ini putus, jadi stres. Karena kita tidak bisa mengukur keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering saya sampaikan.
Seperti itu cerita Nabi Musa. Minta ya Allah, nampakkan keadilan. Kata Allah, kamu tidak sanggup memahami keadilan. Nah, aku tahu ya Allah keadilan. Suruh bersembunyi oleh Allah di balik batu di pinggir pantai. Tidak boleh bergerak, tidak boleh berbicara, suruh mengamati aja. Tiba-tiba datang satu orang bawa emasnya ditaruh di pinggir pantai itu, dia mandi di laut. Waktu dia mandi, datang orang kedua lihat tidak ada orang, ada emas, diambil sama dia, dibawa lari. Kemudian datang orang ketiga, waktu datang orang ketiga, orang yang pertama tadi selesai mandi keluar, mana emas saya? Kok hilang? Dituduh orang yang ketiga tadi, berkelahi, dibunuh orang yang ketiga. Kemudian lari orang yang pertama. Kata Nabi Musa, ini kok membingungkan sekali, mana keadilannya ini? Nah, kata Allah SWT, kamu tidak mungkin memahami keadilanku sebelum dijelaskan. Di balik itu adalah cerita yang panjang. Orang yang pertama itu bukan pemilik emas, dia itu mencuri emasnya orang yang kedua. Orang yang kedua itu ngejar dia. Saya kembalikan emas itu pada orang yang kedua. Nah, orang yang ketiga itu dia pembunuh bapaknya orang yang pertama. Tapi bebas dari pengadilan, saya kisos dibunuh sama orang yang pertama. Dan ya itu sudah. Kalau kita setelah diberitahu seperti ini, oh ya masuk di akal, ya, karena diberitahu. Tapi kan sekarang yang kejadian di muka bumi ini kita tidak ada yang tahu hikmahnya. Kalau kita diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasti kita paham keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak ada yang berhak bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la yus'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya mengenai perbuatannya, tapi justru mereka orang-orang yang menanyakan perbuatan Allah itu nanti di akhirat itu ditanya. Perbuatan kita itu ditanya oleh Allah. Perbuatannya Allah tidak bisa kita tanya. Kenapa ya Allah? Itu semuanya milik Allah. Jadi khairihi wa syarrihi min Allah. Seperti Abdul Hasan Al-Ash'ari, dia datang ke seorang Mu'tazilah waktu dia masih menuntut ilmu, ya baru sadar, dia kembali ke paham yang benar sampai dia mencetuskan paham Asy'ari. Dia datang ke seorang Mu'tazilah. Dia katakan, menurut kamu semua perbuatan Tuhan itu khair? Ya. Ya, saya mau tanya. Ada 3 hamba. Hamba yang satu beramal taat, kemudian mati. Amal taat mati sampai dia ditaruh di surga tingkat tinggi. Hamba yang kedua amal maksiat, mati dia, ditaruh dia di neraka. Hamba yang ketiga mati dalam keadaan umurnya masih sangat kecil, sehingga dia masuk surga tapi tingkatnya yang bawah. Karena amalnya masih sedikit, ya. Masuk surga tapi tingkatnya pasti beda dengan orang yang amal taatnya luar biasa. Enggak, dia tanya, kalau yang pertama mati masuk mana? Masuk surga. Yang kedua masuk neraka, amal maksiat. Yang ketiga surga tingkat bawah. Ditanya oleh Hasan Al-Ash'ari, bagaimana kalau menurut kamu manusia yang ketiga ini yang mati dalam kondisi kecil itu tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa kau matikan aku dalam usia yang sangat muda sekali, padahal aku menginginkan kedudukan hamba taat yang pertama itu kedudukannya tinggi di surga. Menurut kamu Tuhan akan menjawab apa? Ini untuk mematahkan logikanya. Jadi manusia ini, Mu'tazilah ini mengatur Tuhan sebetulnya dia. Tuhan pokoknya harus baik terus gitu ya. Akhirnya Tuhan jadi diatur. Tuhan itu maha baik,
Tapi keputusannya itu kayak gini, wajar. Baik dan buruk, ada musibah, ada nikmat, ada surga, ada neraka. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu. Nah, kemudian saya kira-kira kalau menurut kamu bagaimana jawabannya? Kata Mu'tazilah ini, Allah akan berkata kepada orang nomor ketiga ini yang mati kecil ini, ya, sebab aku tahu kalau engkau tumbuh dewasa, ini jawaban Mu'tazilahnya. Kalau engkau tumbuh dewasa, maka engkau akan bermaksiat kepadaku karena kebaikanku, aku matikan engkau masih kecil. Jadi terima, lumayan, kamu masuk surga, masuk neraka. Berkata Asy'ari itu banyak kan. Baik, kalau begitu sekarang, kalau orang yang kedua itu tanya kepada Tuhan yang masuk neraka, ya Allah, kenapa kau tidak matikan aku waktu masih kecil sehingga aku tidak masuk ke dalam neraka? Diam. Mau jawab apa? Mau jawab? Bisa dijawab kan itu? Tidak bisa dijawab itu. Jadi apa ya? Sudah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Ini menunjukkan keadilan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan logika kita. Khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk datangnya dari Allah, itu lahan dari iman, tidak usah dibahas. Nanti kalau dibahas, sekering kita bisa putus ya, ini kepala yang tidak kuat. Jadi pokoknya itu lahannya iman saja. Allah Maha Adil, Maha Adil. Lah kenapa kok ini? Sudah bahwa Allah Maha Adil. Tidak usah dibahas. Kalau kita mau mengambil hikmah setelah kejadian itu berjalan, baru bisa. Kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Nah, sebagian lagi kemudian kan Mu'tazilah ada yang mengatakan Allah itu cuma menentukan jalan saja, jalan balik, jalan buruk. Yang milih jalan adalah hamba. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ada hamba yang mau memilih jalan buruk bagi dirinya? Ada? Tidak ada. Maling itu senang jadi maling. Tidak senang dia jadi maling. Maling itu kalau punya anak, dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan anaknya seperti aku. Dia berarti dia tidak memilih jalan sebagai maling. Kita sendiri saja di dalam hidup ini, kita paham, kita menginginkan meninggalkan suatu keburukan. Kita punya keburukan yang kita sangat ingin meninggalkan keburukan itu, tapi kita belum bisa meninggalkan. Kalau kita punya ikhtiar yang terbebas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya pasti kita bisa meninggalkan itu dengan mudah. Tapi ternyata kita ini punya ikhtiar. Oleh Allah dibebaskan kita berkehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Asy'ari. Jalan tengah antara keyakinan Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar. Manusia seperti robot. Makanya Sayyidina Ali mau ketimpa dinding yang roboh, Sayyidina Ali pun loncat. Ada satu orang yang pahamnya sudah Jabariyah. Tanya ke Sayyidina Ali, kamu kok loncat? Kan harusnya kamu diam saja. Gimana saya diam, kata Sayyidina Ali? Kalau saya diam, saya tertimpa roboh. Loh, tertimpa dinding, kata dia. Loh, kalau ditakdirkan kamu terkena dinding itu yang jatuh, kok akan kena? Kalau enggak, kamu selamat. Enggak ada orang hidup seperti itu. Kalau kita diberi leluasa oleh Allah untuk berikhtiar. Jawab Sayyidina Ali, semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau sudah ditentukan, kenapa kamu lompat? Kata orang tadi. Kata Sayyidina Ali, aku itu lompat dari ketentuan Allah yang satu menuju kepada ketentuan Allah yang lain. Lompatnya aku. Kalau kamu katakan aku diam, kemudian aku lompat tadi, aku tidak taat dengan ketentuan Allah,
berarti kamu juga berpendapat ketika aku lompat tadi, aku keluar dari ketentuan Allah. Dia waktu aku lompat itu aku juga menjalani ketentuan Allah yang lain. Sebaliknya, faham yang bertentangan dengan Jabariyah adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ikhtiarnya makhluk itu bebas dari kehendak Allah SWT. Allah cuma memberi jalan, tapi kalau orang Asy'ariyah makhluk itu berkehendak, tapi kehendak makhluk itu tetap atas persetujuan Allah SWT. Kalau belum disetujui oleh Allah, tidak bisa kita. Nah, pada hakikatnya minallah dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang yang taatnya seperti apapun dia tetap takut karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, dan orang yang maksiat sebesar apapun dia tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang datang dari Imam Ja'far As-Shadiq, "Wahai Imam, bukankah Allah hanya menentukan jalan kita yang memilih?" Kata saya Imam Ja'far As-Shadiq, "Kalau Allah hanya menentukan jalan, kenapa kamu harus berdoa husnul khatimah?" Yang kita lakukan. Kenapa kamu minta husnul khatimah? Ya Allah, berikan saya husnul khatimah, ya Allah. Kenapa? Kalau kita yang menentukan, kita berikhtiar, berarti kan kita menentukan diri kita sendiri. Mari kita husnul khatimah apa? Husnul khatimah. Pertanyaannya, kenapa kita memohon kepada Allah husnul khatimah? Karena kita tidak tahu akhir kita ini seperti apa. Ada orang yang amal taat seperti Balaam, muridnya Nabi Musa, murid dekatnya Nabi Musa, dididik oleh Nabi Musa, diutus berdakwah ke satu kerajaan, terganggu dia dengan gemerlap dunia sampai nikah dengan wanita mati-matian, jadi rusak, melarang Nabi Musa. Alhamdulillah. Sebaliknya ada orang ahli maksiat, bunuh orang 99. Cerita hadir semuanya, 99 orang dibunuh. Datang ke satu ustaz, dia mengadu, saya ini sedih, saya bisa nggak saya ini selamat? Saya baru bunuh sudah bersembilan, kata satu saya bisa selamat. Plus busuk yang 100. Ustaz itu dibunuh jadi yang 100. Datang ke ustaz berikutnya dan bisa dia bisa kamu pergi ke daerah Fulan, di situ ada orang-orang saleh, kamu bertobat di situ. Di tengah perjalanan dia wafat dihitung sama malaikat lebih dekat ke arah orang-orang saleh, masuk dia dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Padahal dia bunuh orang 99. Kok bisa ya, masuk ke dalam surga? Takdirnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Walaupun pada umumnya orang yang amal taat itu matinya husnul khatimah, orang yang maksiat artinya dia suul khatimah. Tapi kita tidak boleh bersandar pada umumnya seperti itu hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya dari masalah suci sampai akhir. Dia sendiri mengatakan wal narja wa qad awdahna wal ba'da an Allah wajibun ta'tihun. Jadi ucapan sesat wa qad awdahna fi fadl kalam fasadahu. Kami telah menjelaskan masalah seperti ini dalam bab akidah di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kerusakan pendapat-pendapat ini. Nah, siapa yang ingin mendalami masalah ini merujuk ke kitab beliau Ihya Ulumuddin di Babul Kalam. Babul Kalam itu bab tauhid. Wal narja' ila maksud min ghardina. Mari kita sekarang kembali kepada tujuan pembahasan kita. Nah, ini sudah agak jalan-jalan ya. Imam Ghazalinya sendiri jalan-jalan dari makhluk. Wal narja'. Yang pertama tadi matmun. Apa itu matmun? Matmun itu rezeki yang sifatnya asupan untuk nyambung hidup, itu dijamin dan setiap manusia wajib tawakal mengenai ini.
Wajib tawakal mengenai hal ini. Kalau tidak tawakal dia berdosa. Wa amma rizqu al-maqsum. Sekarang ada rezeki al-maqsum, rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti rezeki yang dibagikan ini rezeki yang lebih dari asupan. Kalau yang buatnya hidup tadi yang dijamin. Kita mau kerja, nggak kerja, pokoknya makan, kita pasti hidup. Pasti hidup. Nah ini sekarang rezeki yang maksud. Rezeki yang dibagikan ini fahuwa ma qasamahu Allah subhanahu wa katabahu fil lawhil mahfuz. Rezeki yang dibagikan itu adalah rezeki yang sudah dibagikan dan ditulis. Fasanahu berarti teori rezeki yang sudah dibagi oleh Allah sebelum kita ada. Sudah dibagi oleh Allah SWT. Wa kataba fil lawhil mahfuz, dan ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang mencatat takdir semua hamba. Apa itu rezekinya? Yang bisa tetap, ayakuluhu, apa yang dimakan oleh hamba, ayashrubuhu, apa yang diminum oleh hamba, wa yalbisuhu, apa yang dipakai oleh hamba, kullu wahidin bimigdarin wa waqtin mu'addadin la yazid wa la yanqus wa la yataqaddam wa la yata'akhkhar amma kutiba bi'aini. Rezeki yang maksud, rezeki yang dibagikan itu lebih dari rezeki yang itu tidak semua orang sama. Kalau yang makmun ini asupan semua orang pasti dapat. Tapi kalau yang dibagi oleh Allah, itu yang dibagi itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Apa yang dibagi? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kan beda-beda setiap orang. Saya tadi pagi umpamanya makannya pecel. Ada yang makannya telur dadar. Sudah beda yang dibagi. Pakaian yang kita kenakan, apa yang kita minum. Yang kita makan itu beras berapa ton sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Air berapa galon sudah dicatat. Airnya tadi ada aqua, ada fit, ada ini semua sudah dicatat. Sumbernya semua dari mana rezekinya sudah dicatat. Zam-zam. Ketika kita ke Mekah, waktu kita umroh, kita berangkat ke Mekah, kemudian kita beli air zam-zam, itu air zam-zam itu sudah dicatat oleh Allah sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Air zam-zam itu dibagikan untuk kita di waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Yang mau membuktikan lagi bahwa itu sudah ditentukan, ada orang tidak berangkat ke Mekah, air zam-zamnya yang jatuh di Indonesia. Nah, karena Allah sudah menentukan botol air zam-zam yang di Mekah itu untuk fulan. Di mana? Di Indonesia. Botolnya yang jalan masuk bagasi pesawat sampai jalan sampai yang bawakan ini kurir-kurirnya Allah semuanya. Sampai kemudian di depan orang yang ditentukan oleh Allah minum air zam-zam itu, yang nuang kadang-kadang bukan orang yang minum itu, dituang dia minum, berjalanlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita akan melihat kompleksnya jalannya rezeki dari kanan kiri, dari kiri dari negeri yang satu menuju ke negeri yang lain lebih kompleks dari jadwal pesawat di Soekarno-Hatta ini. Kalau kita lihat jadwal satu pesawat semuanya itu lebih kompleks dari itu. Nah, diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang maksud. Jatahnya sudah ditentukan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ada kembali Allah bukan ini ada ini untuk
Di dalam kandungan dari sejak kita di dalam perut ibu, Allah sudah menentukan 4 hal. Ikat rezeki, rezekinya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah sejak kita di perut ibu kita. Waktu ditiupkan roh. Nah, kalau gitu buat apa saya kerja? Sudah ditentukan oleh Allah. Ya, yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu kerja seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kerjanya kamu itu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Adam. Jadi rezeki itu kita sambut, bukan kita cari pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita sambut. Apa yang sudah dibagi oleh Allah sejak zaman azali, buat kita tidak mungkin lari ke orang lain. Apa yang untuk orang lain, kita mau jungkir balik seperti apa, tidak mungkin sampai ke kita. Layak suruh hambok, ngabudil, tidak usah khawatir. Nah, jumlah rezekinya berapa, waktu rezeki itu sampai ke tangan kita kapan, sudah ditentukan oleh Allah. La yazid wa la yanqus, tidak ditambah, tidak dikurangi oleh Allah. Sudah seperti itu. La yataqaddam wa la yata'akhkhar. Rezekinya tidak, waktunya sudah ditentukan Allah, ini keduluan nyampe, tidak mungkin. Terlambat juga tidak mungkin. Jadi tidak usah khawatir kalau ini tanggal 1 tinggal berapa hari lagi saya membayar macam-macam. Rezekinya tidak mungkin terlambat. Ya sudah, yang ditentukan Allah, ya sudah, maksudnya itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ar-rizqu maqsumun mafruḍun minhu. Rezeki itu sudah dibagi dan dipetakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibagi dan dipetakan. Laisa taqwa muttaqin biza'ihi. Tidak mungkin ketakwaan seseorang itu menambah rezeki dari jatah yang sudah ditentukan Allah. Jadi tidak mungkin saya ini orang yang bertakwa, mungkin rezeki saya akan ditambah oleh Allah lebih dari yang sudah ditentukan. Ketakwaan kamu tidak menjadikan rezekimu ditambah dari takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Wala fujur fajirin binatisihi, dan maksiat seseorang tidak menjadikan kemudian Allah mengurangi rezekinya dari takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk orang yang ahli maksiat. Semuanya sudah tetap. Jadi buat apa kita pusing mikirin rezeki? Ya sudah, yang kita dapat kita syukuri, yang kita tidak dapat itu bukan hak kita, sama Allah tidak ditentukan untuk kita. Saya harus semangat tidak kerja, semangat kerja. Karena ketika kamu semangat kerja, kamu dapatnya rezeki itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita selesaikan, tinggal buat sedikit. Wa ammal mamluk, sedangkan rezeki yang dimiliki, ada rezeki yang dibagi, ada rezeki yang dimiliki. Wa ammal mamluk, fama yamlikuhu kullu wahidin min amwali dunya ala hasab ma qaddarallahu ta'ala wa qasama lahu ayam dikawi. Rezeki yang dimiliki adalah rezeki yang dimiliki oleh setiap orang dari harta dunia ini sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah dan dibagikan oleh hamba tersebut untuk dimilikinya. Ini beda dengan dibagi, ya. Ini untuk dimiliki. Orang yang memiliki belum tentu dibagikan untuk dia. Umpamanya saya memiliki beras 10 kilo di rumah, belum tentu beras itu dibagikan untuk saya. 10 kilo beras itu tidak saya makan semuanya, milik saya, berasnya itu milik saya. Tiba-tiba datang tamu, saya sediakan makan dari beras saya. Berarti itu beras itu milik saya, tapi itu dibagi untuk kami itu. Yang kita miliki
belum tentu kita cicipi. Nah, rezeki yang dibagi oleh Allah untuk kita itu rezeki yang kita cicipi. Tapi rezeki yang dibiarkan oleh Allah kita miliki itu belum tentu dibagi untuk kita. Saya memiliki rumah di puncak, tapi saya nggak pernah pergi ke puncak, yang pergi orang lain. Itu rezekinya orang yang merasakan rumah itu. Saya punya mobil, saya miliki mobil. Suatu ketika mobil saya dipinjam oleh fulan. Mobil itu punya sama, punya saya. Tapi rezeki mobil itu pada hari itu punya sama, punya dia. Padahal saya yang ini paham maksudnya. Nah, ini harus dibedakan rezeki yang dimiliki dengan rezeki yang dibagi untuk kita. Wa huwa min rizqillah ta'ala, dan itu termasuk rezeki dari Allah. Jadi ada rezeki yang kita cicipi dari Allah, ada rezeki yang kita miliki tapi tidak kita cicipi. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkah sedekahkanlah, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah harta yang aku rezekikan untuk kalian. Ai malaknakum, aku rezekikan untuk kalian, yaitu aku biarkan kalian memilikinya. Jadi manusia itu ada rezekinya memegang barang. Manusia itu megang barang itu sudah. Padahal yang tadi juga bukan dia. Ada rezeki yang kita pegang, ada rezeki yang kita makan, ada rezeki yang dijamin. Ini tiga. Yang keempat terakhir ya, supaya tidak putus pembahasannya. Wa amal mau'ud, rezeki yang dijanjikan, fahuwa ma wa'ada Allah Ta'ala al-muttaqin min ibadihi bi syartit taqwa. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah adalah rezeki yang dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Rezekinya itu dengan syarat takwa, halalan min ghairi kadhib, yaitu rezeki yang halal tanpa kad itu sama ya. Rezeki untuk orang yang bertakwa itu khusus, rezeki yang dibagikan oleh Allah, yang dicicipi oleh manusia-manusia yang bertakwa. Syaratnya bertakwa. Rezekinya bentuknya seperti apa? Halal tanpa susah, halal tanpa membingungkan dia, sehingga dia masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Fahadihi aqsamur rezeki. Inilah 4 macam rezeki. Wa tawakkul, sedangkan tawakal inna yajibu bi izaqil madmun minha. Tawakal itu diwajibkan bagi rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri seorang hamba. Fa'lam dzalik, kata Imam Ghazali, ketahuilah hal ini. Nah, jadi dari sini kita mengetahui sebagai tutup ini rezeki ada 4: rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagi, rezeki yang dimiliki, rezeki yang dijanjikan. Yang wajib kita tawakal, kalau tidak kita berdosa, rezeki yang dijamin yang untuk menopang kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana atarafna bi anna atarafna wa annana asrafna wa asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wa sulana وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة
أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الصبح والحمد لله بالفرد والتناهي. Jadi kalau kita memahami rezeki yang untuk menopang hidup kita ini sudah dijamin, kita tidak perlu takut pergi ke segala tempat, pasti kita bisa hidup. Kalau rezeki yang maksud yang dibagikan, kita tidak perlu kecewa. Tidak perlu kecewa. Kalau kita tidak dapat sesuatu yang kita inginkan, tidak perlu kecewa. Ya berarti tidak ditentukan untuk kita, selesai. Yang dapat kita itu pasti. Kalau kita dapat, ya sudah bersyukur kepada Allah SWT. Berarti itu bagian yang ditentukan Allah untuk kita. Kalau yang makhluk tadi harusnya menjadikan kita sekarang ini tidak punya rasa takut lagi. Nanti saya tidak bisa makan. Anak saya gimana? Kalau dia umurnya masih ada di